masuk ke dalam kamarnya dengan membuka pintu perlahan agar istrinya tidak tahu kalau dia masuk ke dalam. Tapi ternyata Adiba sudah menunggunya sambil melipat kedua tangannya di dada, menatap ke arahnya saat ini. Sayang, kamu nunggu aku, ucap Rendra sambil menunjukkan giginya, menatap sang istri yang memasang wajah serius. Menurut kamu? Balas Adiba terkesan dingin. Sini-sini duduk dulu. Rendra menarik pelan tangan istrinya, mengajak perempuan itu untuk duduk di tepi ranjang bersama dengannya. Udah, sekarang bilang, kamu kenapa gak ngomong sama aku kalau kamu berantem sama mama? Kamu mau pergi kemana? Kenapa mama sampai marah-marah sama kamu? Tegas Adiba, meminta penjelasan dari suaminya itu. Kamu serius ini semua? Dengar dari Rafka? Tanya Rendra menatap istrinya. Rendra memejamkan matanya sekilas. Ya ampun, kenapa anakku terlalu pintar banget sampai dia tahu semua? Gagal jadi kejutan. Untuk Rendra dalam hatinya. Kenapa diam, Mas? Aku tanya sama kamu. Tekan Adiba. Rafa, salah dengar sayang. Gak, siapa juga yang mau pergi? Gak mungkin, Mas. Dia salah dengar tuh gak mungkin. Kamu gak usah bohong deh, maksud kamu mau pergi kemana? Tanya Adiba tak begitu percaya dengan sang suami. Aku tuh mau kasih kejutan, malah gagal. Pungkas Rendra terbata. Maksudnya apa? Aku tuh mau ngajak kamu pindah rumah. Aku sudah beli rumah buat keluarga kecil kita nanti. Ucap Rendra akhirnya jujur soal rencananya untuk mengajak anak dan istrinya pindah rumah. Apa? Kamu serius, Mas? Iya sayang, aku beli rumah untuk kita sama anak-anak kita nanti. Tapi mama tahu dari temannya yang rumahnya aku beli itu. Makanya mama marah sama aku. Dia ngelarang kita buat pindah rumah. Jelas Rendra memberitahukan permasalahan dirinya. Kenapa bisa dimarahi oleh sang mama. Ya udah Mas, turuti aja apa kata mama. Mama gak ngizinin kan? Kita di rumah ini aja. Kamu gak apa-apa? Lirik Adiba yang mendengar hal tersebut. Meskipun dia senang dengan perkataan Rendra kalau mereka akan tinggal di rumah mereka sendiri, tapi dia juga merasa tidak enak saja dengan mertua perempuannya yang sepertinya tidak suka kalau mereka pindah rumah. Kok gitu sih sayang? Aku nih pengen punya rumah sendiri, jadi kepala keluarga buat kamu sama anak-anak kita. Kalau di sini kapan kita majunya? Dan aku juga gak suka aja, sayang, kalau kamu sering diomongin mama. Ucap Rendra dan langsung menutup mulutnya saat dirinya keceplosan bicara. Maksud kamu apa, Mas? Aku gak ngerti deh, kenapa mama ngomongin aku? Ucap Adiba yang terkejut sekaligus sedih mendengar hal itu. Dia selama ini tidak tahu dan tidak merasa kalau mama mertuanya membicarakan dirinya. Enggak, kok salah bicara. Mas, kamu ini jangan jelekin mama kamu. Tukas Adiba menasehati suaminya. Rendra hanya diam saja. Sebenarnya dia tidak salah bicara. Mamanya terus membicarakan Adiba. Katanya, istrinya itu tidak terlalu bisa mengurus anak dan entah mengapa mamanya sedikit aneh terus membicarakan istrinya yang tidak baik. Sayang, aku minta maaf. Kamu gak usah mikirin apa yang aku omongin tadi. Aku mandi dulu ya. Habis ini kamu mau ikut aku kan? Ke kantor nggak? Lihat kerjaan Jeremy bagaimana? Ucap Rendra berdiri dari duduknya sambil melihat ke arah Adiba yang duduk mendongak menatapnya. Iya, aku ikut Mas. Ajak Rafka nggak? Ajak aja, kasihan dia di rumah sama mama terus. Ucap Rendra. Dia juga ada alasan mengajak anaknya, karena nanti mamanya berpikiran buruk tentang Adiba lagi, yang tidak bisa mengurus anak. Padahal selama ini Adiba, dia yang minta untuk menitipkan Rafka pada mamanya, malah menjadi masalah begini, dan istrinya yang menerima amarah. Meskipun mamanya tidak mengatakan langsung pada Adiba, tapi mamanya selalu mengadukan hal itu padanya. Masuk, perintah Tama mempersilahkan seorang yang mengetuk pintu ruangannya untuk masuk ke dalam. Pintu terbuka dan membuat Tama tersegun di tempat duduknya saat ini, saat melihat perempuan yang selama seminggu ini tidak menunjukkan batang hidungnya sama sekali. Permisi Pak, maaf mengganggu. Saya kesini untuk mengantarkan berkas yang diperintahkan oleh Pak Jono. Ucapkan ia bersikap begitu formal pada Tama yang menyerngitkan dahinya menatap aneh. Tak biasanya Kania bersikap normal begitu padanya. Kania berjalan mendekati Tama yang hanya duduk diam saja menatapnya tanpa bicara sedikit. Patah kata pun. Ini Pak, tolong tanda tangani berkasnya. Kania menaruh berkas tersebut tepat di depan Tama yang masih melihatnya. Dia pura-pura tak melihat hal itu, mengabaikan tatapan Tama yang terkesan menekan dirinya. Tapi bodoh amat, dia sudah membulatkan tekad untuk menjaga jarak dari Tama. Tumben, kau seminggu ini tidak menunjukkan batang hidungmu.
ucap Tama sambil membuka berkas di depannya. Bukannya Bapak yang menyuruh saya untuk pergi dari hadapan Bapak. Kalau yang dimaksud Bapak keluar dari perusahaan ini, maaf. Saya tidak bisa, Pak. Saya butuh makan dan untuk membiayai hidup saya. Jadi saya harus bekerja. Jawab Kania. Bagus. Kalau kau menuruti perintahku. Tukas Tama terkesan dingin. Tapi entah kenapa dia merasa tak suka dengan ucapan Kania padanya. Oh iya, soal kosan saya. Itu Bapak yang membayarnya kan? Saya akan bayar kalau saya sudah gajian, Pak. Ucap Kania menatap Tama yang langsung mendongak melihat ke arahnya. Siapa yang membayarnya? Jangan menghayal ya. Untuk apa saya membayar kos kamu? Elak Tama seakan tidak melakukan hal itu. Tukang gengsi kambuh. Saya tahu kok, Pak. Kalau Bapak yang membayar kosan saya, Andai juga kan yang menyuruh ibu kos untuk memasang AC di kosan saya. Jangan asal kamu, ucap Tama meninggikan suaranya. Siapa juga yang asal? Saya melihat sendiri Anda datang ke kosan saya. Anda memarahi ibu kos saya kan, Pak? Bapak pikir saya bodoh? Atau saya tidak bisa melihat? Sinis Kania. Tama terdiam mendengar ucapan Kania barusan. Dia seperti tikus yang tertangkap basah. Bapak sudah menandatanganinya kan? Kalau begitu saya ambil, Pak. Saya banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Ucapkan ia mengambil berkas dari meja Tama yang sudah selesai pria itu tanda tangani. Sebentar, ucap Tama menghentikan pergerakan Kania dan kini menatap ke arahnya. Ada apa ya, Pak? Ucap perempuan itu. Ini, Tama mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan menyodorkannya ke arah Kania saat ini. Secarik kertas putih dia sodorkan pada Kania, membuat Kania menatapnya. Penasaran dengan kertas itu. Apa kira-kira yang diberikan Tama padanya? Pikir Kania. Apa itu, Pak? Lihat saja sendiri. Ketus Tama kini mengambil secarik kertas tersebut dengan ragu. Dia melihatnya sekilas dan kemudian membukanya. Tertera alamat rumah di sebuah negara dan juga nomor telepon dengan operator luar negeri tercantum di kertas tersebut. Apa ini, Pak? Herannya, alamat rumah bapamu dan nomor telepon bapamu. Jawab Tama terkesan cuek dan memalingkan wajahnya saat Kania menatapnya dengan tatapan yang tak bisa diartikan. Apa? Bapak serius ini nomor telepon papa saya? Kania tak mempercayai hal itu. Matanya berkaca-kaca, akhirnya dia mendapatkan alamat rumah serta nomor telepon papa kandungnya yang terus ia cari selama ini. Jawab Tama singkat. Kania langsung berlari mengitari meja Tama mendekati Tama yang menatapnya heran. Tanpa diduga, Kania memeluk Tama yang duduk di kursi kerjanya saat ini. Kania terlihat begitu bahagia saat ini. Rasanya begitu membahagiakan yang mendapatkan alamat rumah papanya yang sudah bertahun-tahun tidak ia temui. Makasih Kak. Aku benar-benar berterima kasih sama Kakak. Ucapnya terharu sambil memeluk Tama yang terpaku bak patung. Saat dipeluk Kania dengan posisi saat ini, kata Tama ternyata masih sama seperti dulu yang peduli sama aku. Makasih banget, Kak. Ucapnya terisak di pelukan Tama. Entah mengapa hati Tama tergerak untuk membalas pelukan Kania saat ini. Dia mengusap lembut bahu Kania yang naik turun karena menangis. Apa yang kau lakukan? Ucap Tama saat tersadar dengan apa yang dia lakukan saat ini. Dia langsung mendorong pelan Kania agar pelukan mereka terlepas. Kenapa sih? Orang kok aneh. Sungut Kania sambil mengusap air matanya. Kak, kamu keluar dari ruangan saya. Sudah tidak ada urusan lagi kan dengan saya. Ucap Tama meminta Kania untuk keluar dari ruangannya saat ini. Asli, Kak Tama memang nyebelin. Tapi makasih atas bantuannya. Soal uang kosan, kapan-kapan aku ganti. Dan soal ini, aku akan pikirkan bagaimana aku membalas budi kakak. Aku keluar dulu, Kak. Ucap Kania sambil tersenyum pada Tama yang diam saja, memalingkan wajahnya. Bodoh kamu, Tama. Bodoh. Bagaimana bisa kamu membalas pelukannya? Rutuk Tama memaki dirinya sendiri. Om Mami, seru Rafka yang berlari masuk ke dalam ruangan Jeremy saat ini. Jeremy yang sedang bermain game serta menaruh kakinya di meja kerja yang biasanya digunakan Rendra, langsung menurunkan kakinya dengan sedikit insiden yang hampir membuatnya terjatuh. Buset, kok kamu di sini anak kecil sama siapa? Kaget Jeremy saat melihat keponakannya yang menghampiri dirinya. Sama orang tuanya lah, sama siapa lagi? Sahut seseorang yang baru saja masuk
ke dalam ruangan itu bersama dengan Adiba yang dia rangkul pinggangnya. Ya ampun, kalian kesini ngapain? Lo lagi kak? Kalau nggak niat kerja, nggak usah kesini bikin mood gue rusak. Seminggu sudah gue di sini dan gara-gara lo, cewek gue marah. Kesal Jeremy mengeluarkan unek-uneknya saat melihat sang kakak. Om Emi, aku mau lihat dong Om Emi tadi mainan apa? Kepo Rafka dan sedikit berjinjit untuk melihat posisi omnya yang ada di meja. Kepo ayo sini, ucap Jeremy yang menggendong keponakannya itu membawa bocah itu ke sofa di mana kakaknya dan juga kakak iparnya duduk. Ngapain kalian kesini? Lihat kau kerja, masalah. Jawab Rendra, ngapain juga, nggak ada kerjaan banget, kalau nggak penting mending pulang aja di sana. Usir Jeremy yang tak mood meladeni kakaknya itu. Enggak, kita kesini mau kasih kamu makan siang. Ini kakak bawain banyak makanan buat kamu, pungkas Adiba sambil menunjukkan tote bag yang dia bawa. Ih, serius? Mata Jeremy langsung berbinar melihat itu. Kebetulan dia saat ini tengah lapar. Pria itu langsung duduk sambil memangku keponakannya dan melihat sekilas makanan yang dibawakan oleh kakak iparnya tersebut. Jer, mau ya minjemin gue duit? Kan lo bilang katanya lo pewaris di keluarga lo. Please pinjemin gue, lo banyak duit kan? Rengek Nia pada Jeremy yang duduk di depannya sambil minum menyeruput jus. Minjem? Tumben lo minjem duit ke gue? Bukannya duit lo juga banyak ya? Jatah dari papa lo kan gede, kenapa minjem gue? Jeremy mengernyitkan dahinya menatap Kania heran, karena setahunya Kania selalu mendapat jatah uang bulanan dari papa kandungnya dan juga mama dari Kania menikah lagi dengan orang kaya yang bekerja sebagai pejabat. Jadi tak mungkin Kania meminjam duit darinya saat ini. Bahkan ini pertemuan pertama mereka hanya berdua saja. Biasanya mereka selalu ramai-ramai saat bertemu karena Kania dulu bekerja di perusahaan kakaknya dan itu dia yang memasukkan temannya tersebut. Tapi tiba-tiba perempuan di depannya mengajaknya untuk bertemu di tempat ini. Hanya berdua saja. Ceritanya panjang. Gue beneran gak ada duit. Please lah. Dulu kan lo teman karib gue, Jer. Tolong gue ya pinjemin duit. Nanti, kalau gue udah gajian, gue ganti. Rengekannya memohon pada Jeremy yang masih memberikan tatapan tak percaya padanya. Ya udah lo butuh berapa? Gue kirim sekarang. Jawab Jeremy sambil mengeluarkan ponselnya dari saku jaket, bersiap untuk mengirimkan uang yang dimintakannya. Nah gitu dong, lo memang teman karib gue, Jer. Gue butuh 10 juta, lo ada kan? Ucapkan Nia tampak berbinar karena Jeremy akhirnya membantunya. Oh iya, tadi yang datang sama lo siapa? Terus di mana dia sekarang? Tambahkan Nia, terlihat penasaran dengan perempuan yang datang bersama dengan Jeremy tadi. Pacar gue, kenapa? Pacar lo? Terus dia kemana? Kenapa gak di sini? Kania yang mendengar itu melebarkan matanya. Dia kerja di sini. Itu dia, ucap Jeremy sambil menunjuk ke arah seorang perempuan berhijab yang sedang melayani pelanggan. Kania langsung menoleh melihat ke arah tangan Jeremy yang menunjuk ke arah perempuan itu. Dia gak cemburu, kita cuma berdua di sini. Enggak, cewek gue bukan tipe cewek ala yang cemburuan. Bagus deh kalau gitu, jawab Kania mengangguk kecil. Oh iya, nyokap lo memang setuju lo pacaran sama tuh cewek? Dia nggak tahu kalau gue punya pacar. Kalau dia tahu semoga lo direstui ya. Pasti direstui lah, kakak lo juga direstui kan sama nyokap lo. Kata siapa? Kakak ipar gue itu. Kasihan dia, kayak ditipu sama wajah mama gue. Maksud lo? Ya gitu, lo tahu sendiri nyokap gue gimana. Kalau bukan karena bokap gue, mama gue udah terang-terangan mungkin. Dia aja juga begitu mungkin karena kakak gue yang cinta mati sama kakak ipar gue dan terlanjur udah punya anak. Kalau enggak, apa mungkin direstui mereka? Ucap Jeremy sambil mengingat beberapa waktu lalu di mana mamanya mengomeli kakaknya dan menyalahkan kakak iparnya. Berarti masih mandang bibit-bibit bobotnya ya? Kania menghela napasnya setelah mendengar penjelasan Jeremy. Dia pikir mama dari Jeremy sudah berubah karena dia terlihat baik dengan Adiba. Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa dia bisa tahu? Karena mama Jeremy begitu. Karena dulu saat dia dan Jeremy bersekolah di LA, pernah suatu ketika dia bermain di penthouse mewah keluarga mereka. Dan dia yang masih remaja diinterogasi oleh mama Jeremy. Ya sudah ya, gue mau balik dulu. Udah lo transfer kan uangnya? Ucapkan Nia
yang akan pamit untuk pergi. Udah, oke makasih ya. Nanti kalau gue gajian gue bayar. Santai aja. Gue pergi ya, ucapkan ia dan mulai berdiri sambil memegang tas kecilnya. Jawab Jeremy melihat ke arah Kania sekilas, dan dia lalu beralih melihat ke arah perempuan yang tersenyum padanya sambil membawa nampan hitam di tangannya. Jeremy membalas senyuman itu dengan manis. Sakit banget, gue sakit. Orangnya Rafka menangis di kursi depan rumah mereka dan Adiba sedang membersihkan luka di lutut sang anak. Iya sayang, sabar ya, ini mama obatin. Rafka jangan nangis ya. Perlahan dan telaten Adiba membersihkan luka anaknya itu. Dia memberikan sedikit alkohol di kain kasa yang ia gunakan agar lukanya tidak terlalu perih. Tangan Rafka juga megangi tangannya yang juga ada bekas lukanya. Bentar ya nak, mama bersihin luka Rafka dulu. Yang ini dulu ya, jangan nangis dong. Mama nanti ikut nangis juga kalau kamu nangis, ucap Adiba dan meminta anaknya untuk tidak menangis. Ini kenapa? Kenapa kamu nangis? Cucu Oma kenapa? Citra yang mendengar tangisan cucunya langsung berjalan keluar dan melihat cucu dan menantunya sedang ada di teras rumah. Ya ampun, lutut sama tangan kamu kenapa berdarah begini sayang? Citra tampak terkejut saat melihat lutut dan juga tangan cucunya. Rafka jatuh mah habis main sepatu roda, jawab Adiba sambil memperban luka yang ada di lutut sang anak. Citra langsung melihat ke arah Adiba yang sesekali melihatnya. Kamu ini gimana sih Adiba? Ngurus anak aja gak becus. Kok bisa anaknya jatuh seperti ini? Ketus Citra sedikit meninggikan suaranya. Adiba yang mendengar itu langsung melihat ke arah mertuanya. Dia terkejut mendengar ucapan mertuanya barusan. Tadi Rafka nabrak batu, Mah. Makanya dia jatuh. Nabrak batu kok bisa? Kamu apa nggak megangin dia? Dia sudah bisa, Ma. Jadi nggak aku pegangi, tapi karena udahlah, kamu memang gak becus urus anak. Kamu percuma juga berhenti kerja kalau nggak bisa urus anak. Ayo Rafka sama Oma aja. Oma yang bersihin luka kamu, ucap Citra memotong ucapan Adiba dan langsung menggendong cucunya dan mengambil begitu saja obat merah serta perban dari tangan Adiba. Adiba tersentak karena hal itu. Mertuanya begitu kasar dengannya. Bahkan sebelum dia menjelaskan apa yang terjadi, Citra sudah memotongnya. Padahal ini semua kecelakaan Rafka yang tak sengaja melindas batu kecil dan membuatnya oleng hingga terjatuh. Dia juga tadi memegangi anaknya saat bermain sepatu roda, tapi Rafka tidak mau. Katanya sudah bisa, makanya dia lepas. Adiba hanya melihat sedih mertuanya yang tengah membawa anaknya saat ini masuk ke dalam rumah. Hatinya sedikit sedih serta kecewa atas perlakuan mertuanya itu. Rendra baru saja pulang dari kantor. Dia masuk ke dalam kamar dan mendapati istrinya tengah berbaring membelakanginya saat ini. Tidur sayang, ini mau sore loh. Nanti aja habis maghrib kalau mau tidur, ucap Rendra sambil melangkah mendekati istrinya. Adiba yang mendengar itu langsung duduk menatap Rendra yang mendekatinya sambil membuka jas dan dasi. Adiba buru-buru berdiri saat ini mengambil alih jas suaminya dan juga dasi itu untuk ia taruh di pakaian kotor. Aku nggak tidur kok, jawab Adiba mengambil jas itu. Oh, aku kira tadi kamu tidur. Kamu kenapa lesu begini? Sakit, ucap Rendra sambil memegangi dahi sang istri. Enggak, cuma capek aja, jawab Adiba sambil berjalan ke arah rancang cucian kotor. Rendra berjalan menghampiri Adiba. Dia langsung memeluk istrinya itu dari belakang. Aku kangen sama kamu, ucapnya memeluk erat sang istri. Baru sehari kangen mas, mulai gombal kamu, ucap Adiba memegangi tangan suaminya yang melingkar di perutnya saat ini. Iyalah, kamu kan canduku, selalu bikin rinduku tak tertahan, ucap Rendra dengan puitisnya. Kamu habis ngapain kok capek? Tanya Rendra lagi menaruh kepalanya di ceruk leher sang istri, menghirup aroma istrinya. Gak ngapain sih, mungkin karena bawaan hamil, lirik Adiba dan melepaskan tangan Rendra dari perutnya. Udah sana kamu mandi dulu, perintah Adiba pada sang suami. Rendra menatap aneh Adiba yang berjalan ke arah ruang ganti. Perempuan itu tampak tak bersemangat saat ini, dan ada sesuatu yang aneh. Ya sudah, aku mandi dulu ya sayang. Oh iya, Rafka mana? Seru Rendra sebelum masuk ke kamar mandi. Tadi dia diajak keluar sama mama, jawab Adiba dari dalam ruang pakaian. Oh, aku mandi dulu ya, tukas Rendra
dan langsung berjalan ke arah kamar mandi, sedangkan Adiba masih mengambilkan baju gantinya di ruangan khusus pakaian itu.